Seiring berkembangnya zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa biaya hidup akan terus meningkat. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, hal yang paling terasa adalah biaya untuk beberapa rencana di masa depan yang masih membutuhkan waktu beberapa tahun kemudian. Apalagi untuk kebutuhan pendidikan buah hati. Perencanaan pendidikan ini tentunya diperlukan orang tua, ditambah lagi dengan kenyataan biaya pendidikan yang akan terus meningkat. Kita semua tahu betul bahwa pendidikan sangat penting untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan hidup. Namun, seiring waktu dan inflasi yang terjadi, biaya tersebut akan mengalami peningkatan sehingga orang tua harus termotivasi untuk menyiapkan dana pendidikan sejak dini. Budi Raharjo, perencana keuangan dari OneShield, menyampaikan bahwa biaya pendidikan anak adalah salah satu pengeluaran dasar yang penting untuk dipersiapkan dari jauh-jauh hari oleh para orang tua. Perencanaan tersebut tentunya untuk memudahkan ketersediaan dana pendidikan, terutama uang pangkal yang sering kali lebih besar daripada penghasilan bulanan orang tua. Budi menambahkan perencanaan keuangan sejak dini adalah kunci yang meliputi rencana akumulasi, perhitungan kebutuhan dana, investasi, dan proteksi dana pendidikan. Menurutnya, pendidikan dan jenjang pendidikan anak adalah kebutuhan dasar untuk menghadapi tantangan sekaligus persaingan kehidupan di masa depan. Dengan adanya persiapan dana pendidikan yang baik sejak dini, para orang tua diharapkan bisa terhindar dari masalah cash flow ataupun berhutang ketika menyiapkan dana pendidikan sang anak. Orang tua perlu memahami betul pentingnya menabung untuk biaya pendidikan anak sejak dini, karena mengatur keuangan keluarga tidak semudah yang dibayangkan. Seiring kehidupan berjalan, kadang kita hanya fokus dengan kebutuhan-kebutuhan di waktu tersebut, tanpa memikirkan kebutuhan masa depan yang justru harus dipersiapkan sejak awal. Meskipun sang anak masih sangat belia, hal ini malah jangan membuat lengah, karena pendaftaran sekolah itu tidak akan semulus yang dibayangkan. Untuk jangka waktu pendaftaran beberapa sekolah saja dibutuhkan waktu yang cukup lama. Belum lagi memikirkan sekolah seperti apa yang layak dan sesuai dengan kemampuan orang tua. Selain itu, kematangan dalam mempersiapkan dana pendidikan anak dapat menjamin kesediaan dana. Meskipun akan ada keadaan di mana orang tua sebagai pemberi nafkah sudah tidak hadir lagi di tengah keluarga kita. Ada banyak keuntungan dalam menyiapkan dana pendidikan. Sayangnya masih sedikit yang serius dalam mempersiapkan hal tersebut. Perencanaan biaya pendidikan bisa dilakukan sedini mungkin, baik yang belum memiliki anak atau bahkan ketika anak masih bayi. Orang tua bisa fokus menyisihkan dari penghasilannya untuk rencana tersebut, agar tidak tercampur dengan kebutuhan lainnya. Nah, sebelum benar-benar mempersiapkan perencanaan keuangan pendidikan anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Orang tua atau calon orang tua perlu meriset harga sekolah yang sekiranya menjadi target untuk anaknya kelak menuntut ilmu di sana. Tidak hanya itu, jika perlu, orang tua mencari tahu berapa besar kenaikan biaya tersebut untuk mengira-ngira seberapa besar dana yang perlu disisihkan untuk sang anak. Setelah memastikan sekolah mana yang akan menjadi pilihan beserta info biayanya, kita juga perlu memahami bahwa biaya pendidikan akan meningkat setiap tahunnya. Dikutip dari Badan Pusat Statistik, mereka menjelaskan bahwa inflasi bisa mengakibatkan biaya pendidikan meningkat 10 hingga 15% per tahun. Hal tersebut tampak dari inflasi sektor pendidikan yang sudah mencapai 3,81%. Ditambah lagi fakta bahwa standar pendidikan setiap sekolah juga bisa menentukan berapa iuran dan uang pakalnya. Setelah orang tua memiliki gambaran mengenai jumlah biaya yang dibutuhkan, orang tua bisa memulai dengan membuat anggaran yang tentunya dengan pertimbangan inflasi dan kemungkinan peningkatan biaya lain. Pastikan tabungan pendidikan tersebut tidak terpakai dan digunakan saat anak benar-benar siap masuk sekolah. Mungkin bagi sebagian orang merasa tidak mau ambil pusing dengan perencanaan biaya sekolah anak yang terbilang masih cukup jauh dari usianya. Namun pada kenyataannya adalah banyak orang tua yang juga merasa cemas ketika anak-anaknya sudah mulai mendekati masa-masa untuk masuk sekolah dikarenakan belum cukup biayanya masuk ke sekolah tersebut. Perlu diketahui juga, seiring pertumbuhan anak, pasti akan ada momen di mana sang anak memiliki perkembangan bakatnya, entah itu dari olahraga, kesenian, dan semacamnya. Hal tersebut juga perlu diperhatikan untuk perencanaan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat tersebut. Biaya ekstrakurikuler tentunya berbeda dengan biaya pendidikan. Apalagi besar kemungkinan ke depannya akan banyak biaya tambahan lainnya yang perlu disiapkan. Bukan hal yang mudah, bukan? Karena itu, perencanaan biaya pendidikan anak sangat perlu disiapkan sejak awal. Tidak hanya untuk kebaikan anak, namun juga meminimalisir rasa stres atau cemas pada orang tua. Meski belum bisa diperkirakan dengan pasti berapa biaya yang dibutuhkan, setidaknya perencanaan tersebut akan meringankan beban orang tua.
Nilai baiknya tidak hanya dari segi kesiapan, tapi orang tua juga belajar mengatur keuangan sesuai kebutuhan, bukan hanya untuk memenuhi keinginan yang bersifat sementara. Berikut adalah salah satu contoh kenaikan biaya pendidikan. Sebagai contoh, menurut data yang ada pada tahun 2018, biaya kuliah ITB 20 juta rupiah. Kemudian, di tahun 2023 menjadi sekitar 46 juta rupiah. Dan perkiraan biaya kuliah pada tahun 2028 akan mencapai 93 juta rupiah. Dari data ini masih banyak orang tua tidak menyadari bahwa angka inflasi pendidikan di Indonesia terbilang sangat tinggi. Bahkan, Lembaga Keuangan Jiwasraya menyebut asumsi angka kenaikan inflasi mencapai 15% untuk sektor pendidikan. Hal tersebut diperkuat dari data Badan Pusat Statistik, di mana sektor penyimbang inflasi tertinggi pada laporan BPS September 2017. Suhartanto selaku Kepala BPS menyatakan bahwa inflasi tersebut terjadi karena adanya kenaikan beberapa indeks kelompok pengeluaran, contohnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan menyumbang inflasi sebesar 0,08%. Komoditas yang menyumbang inflasi terbesar yakni uang kuliah sebesar 0,04%. Uang sekolah SD, SMP, SMA, dan tarif rekreasi masing-masing 0,01%. Berdasarkan fakta tersebut, orang tua juga perlu mencari tahu cara menyimpan dana pendidikan tersebut. Ada yang berupa deposit, tabungan biasa, atau bahkan menyimpannya dalam bentuk emas untuk menghindari inflasi setiap tahunnya. Karena faktor terbesarnya adalah inflasi, salah satu cara yang cukup banyak diterapkan adalah dengan menabung dalam bentuk emas, di mana emas memiliki sifat tahan inflasi dan cocok untuk tabungan jangka panjang. Ditambah lagi, jika menabung emas, harta tersebut disimpan sendiri sehingga tidak perlu banyak tahap untuk mencairkan saat dibutuhkan. Pendidikan sangat penting untuk masa depan anak. Jangan sampai mengorbankan pendidikan anak karena keterbatasan dana. Untuk itu, mulai persiapkan dari sekarang agar tidak terlalu membebani keuangan keluarga di waktu yang akan datang. Jika dana tersedia, pendidikan anak matang dipersiapkan. Orang tua dan anak pun tak perlu cemas lagi, bahkan hingga mengenyam bangku kuliah. Nah, kalau kalian pakai metode apa nih untuk rencana pendidikan? Tulis di kolom komen ya.